Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran dengan Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Thaha ayat 43-47. Pergilah kalian berdua, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Maka kalian berdua katakanlah padanya perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Mereka berdua berkata, Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir kelewat batas pada kami atau menyiksa kami. Dia Allah berfirman, kalian berdua jangan takut, sesungguhnya aku beserta kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kalian berdua padanya, lalu katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka utuslah bersama kami, Bani Israel, dan jangan kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami datang padamu dengan bukti dari Tuhanmu, dan keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Pada Quran Surat Thaha ayat 44, Allah memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berkata yang lembut kepada Fir'aun, agar dia sadar atau takut. Pada ayat tersebut terdapat kata mudah-mudahan. Ada sebagian orang yang bertanya, kenapa Allah berfirman dengan kata mudah-mudahan? Seolah-olah tidak pasti atau tidak mengetahui apa yang terjadi. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Kata mudah-mudahan itu memberi harapan agar Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berusaha. Sekarang kita coba lihat Alkitab, Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Kita coba perhatikan kitab Keluaran pasal 7 ayat 3. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun bahwa dia akan mengeraskan hati Fir'aun. Secara logika, jika Tuhan sudah mengeraskan hati seseorang, maka hatinya tidak mungkin bisa menjadi lembut dan akan menjadi sia-sia usaha yang akan dilakukan. Sedangkan resiko yang diambil sangatlah berbahaya. Tetapi jika Tuhan berfirman akan melembutkan hati Fir'aun, akan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi. Maka kata yang cocok adalah seperti Quran Surat Thaha ayat 44, yaitu mudah-mudahan atau barangkali. Lalu, kenapa Fir'aun berkeras hati? Kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran Surat Yunus ayat 75-89. Kemudian kami mengutus sesudah mereka, Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dengan tanda-tanda kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berbuat dosa.
Maka ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini benar-benar sihir yang nyata. Berkata Musa, mengapa kalian mengatakan terhadap kebenaran ketika datang kepada kalian, sihirkah ini? Padahal tidak akan menang ahli-ahli sihir. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati atasnya bapa kami, dan agar kalian berdua menguasai di bumi, dan tidaklah kami mempercayai kalian berdua. Dan Firaun berkata, datangkanlah padaku semua penyihir yang pandai. Maka, setelah datang para penyihir, berkata kepada mereka, Musa, lemparkanlah apa yang kalian akan lemparkan. Maka setelah mereka melemparkan, berkata Musa, apa yang kalian datangkan dengannya sihir, sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan membenarkan yang benar dengan kalimatnya, walau orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, kecuali keturunan dari kaumnya, atas rasa takut dari Fir'aun dan pemuka-pemuka mereka, akan fitnah mereka. Dan sesungguhnya Fir'aun sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan berkata Musa, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kalian orang-orang yang berserah diri. Maka mereka berkata, kami bertawakal kepada Allah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari kaum yang kafir. Dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudara laki-lakinya, hendaklah kalian berdua membuat bagi kaum kalian berdua di Mesir beberapa rumah, dan jadikanlah rumah mereka kiblat, dan dirikanlah salat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Dan berkata Musa, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan Fir'aun dan pemuka-pemukanya perhiasan dan harta kekayaan di dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, mereka menyesatkan dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah terhadap kekayaan mereka, dan keraskan terhadap hati mereka, sehingga tidak beriman, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Dia Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan doa kalian berdua, maka tetaplah kalian berdua, dan janganlah kalian berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ternyata, di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88, Fir'aun berkeras hati dikarenakan Nabi Musa yang berdoa kepada Tuhan. Kita perhatikan, Nabi Musa berdoa setelah adanya proses, dan doa tersebut diperkenankan oleh Tuhan. Dan hal ini berbeda dengan Alkitab, Kitab Keluaran pasal 7 ayat 3, yang menyebutkan bahwa Tuhanlah yang berkehendak untuk mengeraskan hati Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yatawalu Quran. Sebagai kesimpulan, terdapat perbedaan kisah Nabi Musa yang terdapat di dalam Al-Quran dengan kisah Musa yang terdapat di dalam Alkitab. Jika di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar berkata lemah lembut kepada Fir'aun, dan setelah adanya proses, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Fir'aun berkeras hati, karena Fir'aun dan pemuka-pemukanya menyesatkan dari jalan Allah, dan doa tersebut diperkenankan oleh Allah. Tetapi di dalam Alkitab berbeda. Dari awal ketika mengutus Musa dan Harun, Tuhan berfirman akan mengeraskan hati Fir'aun. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.